Dari timur berapa, dari barat berapa modalnya? Tenang aja, biar gue senang mas. Posting begituan sekarang tuh seneng mas. Ngeliatin buzzer pada berantem sendiri tuh seneng. Lucu-lucu. Anggap hiburan aja lah. Ngapa sih? Vicky Feb, selamat malam. Dek, kamu katanya habis sakit. Jadi penjilat apa gimana? Enggak, jadi biang rusuh aja gue sekarang. Seneng mas. Kayak tadi nih, gue kemarin posting tentang Prabowo. Wah, pendukung Ganjar sama pendukung Anies ribut berantem terus tadi gue posting tentang Anies, pendukung Anies sama pendukung Ganjar ribut lagi mas. Gue bacain aja seru-seruan. aduh. Gue ini mas lagi coba mulai mempraktekkan ilmu intelijen mas. Jadi ada ilmu intelijen itu modelnya begitu. Kayak tadi contoh gue posting tentang TikTok, ya kan? Auto injection, mas saya ada, DM mas, DM. DM ya mas, DM kita ngobrol, oke? Kayak tadi itu gue lagi mempraktikkan ilmu intelijen mas. Ya, jadi gue 50-50 aja sih, cuman dari segi hati itu. Nah tapi kenapa kok Mas Rian postingnya kayak gitu? Karena gue lagi memancing orang-orang yang bertentangan dengan hal itu bersuara mas. Dari situ orang-orang yang berseberangan itu bisa ngelihat dan ngebaca, oh alasannya ini gitu. Itu namanya ilmu intelijen mas. Via Adelia, di mana ini mas? Pengen ngomong di hati kamu tapi lagi banyak orang. Masih delay kagak? Ayolah balik lah. Masih delay nggak? Nggak kan? Kalian keluar masuk lagi. Boten mas, lo yang masih keluar dulu masuk lagi. Makanya gue bilang begitu. Kayak kemarin gue posting Pak Prabowo, hari ini gue posting Mas Anies, besok gue posting Mas Ganjar. Udah komplit. Tenang aja, gue akan menunjukkan sisi-sisi baik mereka semua. Mas yang bagi dari Bandung bisa, ntar nyegatnya di Ciperna apa di Purwokerto apa ini? Subang. Mas kalau naik dari Bali ke Jogja, dari Jogja ke Bali naik dari mana? Dari Jogja, Jombor bisa, Giwangan bisa, Klaten bisa, terserah. Rute bis aja. Pokoknya Jogja. Ojo mancing mas nanti kepancing. Enggak. Konveksi aja jualan TikTok juga gimana sih mas? Nih lu record nih. Gue pengen ngomong ilmu nih. Lu percaya sama gue terserah. Lu nggak percaya juga terserah. Lu siap-siap record ya besok. Nih dari sudut pandang gue bocah yang nggak pernah sekolah. Tapi selalu selalu kumpul sama orang-orang yang di bawah lah. Sekarang lu gue kasih tahu mas. Alasan kenapa UMKM sepi, alasan kenapa banyak warung-warung, toko-toko itu sepi, itu alasannya bukan karena TikTok mas. Alasannya karena kita itu mas, sejak selesai masa pandemi, ekonomi beranjak pulih mas. Orang nggak bisa balik ke belum bisa balik ke titik ekonomi sebelum pandemi. Itu satu hal. Banyaknya orang yang kehilangan pekerjaan. Dan otomatis harga juga daya beli masyarakat juga kurang. Akhirnya perputaran uang itu semakin sedikit mas. Nah, karena apa perputaran uang? Karena mas orang-orang zaman sekarang uangnya udah pada habis. Disedot apa mas kok habis? Disedot slot, judi, disedot paylater, ya kan? Disedot Shopee, disebut Tokopedia. Makanya setiap orang sekarang kalau habis gajian udah langsung mikir bayar Tokopedia, bayar Shopee, bayar Traveloka, bayar pinjol, ya kan? Habis mas. Jadi uangnya muternya di digital terus. Makanya uang cashnya jarang berputar. Itu yang bikin UMKM sepi. Paham? Terus yang rame apa mas? Yang rame slot sama pinjol. Senyum, mangap, tetengok. Paham ya mas?
Jadi orang-orang zaman sekarang itu mas, kalau habis gajian, orang-orang kantor kayak orang-orang biasa, itu dia awal bulan gajian langsung mikir, oh buat bayar pinjol, oh buat bayar Traveloka, oh buat bayar Shopee Paylater, oh buat bayar ini itu, buat bayar, habis mas. Itulah. Mas tadi bisa kenapa mas? Oh lagi rusak, tapi udah diganti, udah jalan lagi. Nah naik bener, iya jadi bukan karena TikTok, paham? Dengan slot bikin ramai dan ekonomi makin susah. Orang-orang yang di bawah mas, setiap dapat rezeki dikit pengennya berlipat ganda. Gimana nih? Biasanya orang zaman dulu sekali narik misal dapat 500.000 misal. Sekarang cuma 200.000. Waduh ini gimana caranya 200.000 berlipat ganda lah. Terus dia lihat video motivasi gue tentang slot ya kan. Jaminan menang apa namanya? Kemungkinan harapan menang itu ada. Dipotong. Kalah yang pasti itu nggak dimasukin. Akhirnya jadi dia wah bener nih kata Mas Rian, harapan menang itu ada. 200.000 dimasukin slot mas, habis ya kan. Padahal gue itu ngomong harapan menang itu ada, kalah yang pastinya dipotong mas. Jadi akhirnya orangnya ngelihatnya iklan gue yang wah iya kata Mas Rian harapan menang itu ada nih, masukin aja gue 200.000, habis mas ya kan. Tuh akhirnya kalau udah begitu apa? Pinjol dia mas, store KTP, masang muka, mas mangap, tengok kanan, tengok kiri. Kok Mas Rian tahu? Lah mau kok dulu kan kelakuannya begitu mas. Sampai ditelepon. Sampai gue ditelepon debt kolektornya. Bangke gue dianjing-anjingin debt kolektornya Moko. Bos anjing kamu. Karyawan kamu sih. Paham ya mas? Apa ya? Iya mas, perputaran judi online 200. Nah kan, emang duit siapa itu? Jadi bukan hanya karena TikTok, mas juga begitu. Lu kalau nggak percaya tuh tanya sama teman-teman lu tuh yang pada kerja kantoran. Mas, lu kalau habis gajian duitnya lu apain? Zaman sekarang udah jarang mas ngedenger ada orang terima gaji, saya kasih ke orang tua saya mas setengah, saya kasih ke istri saya seperempat, sepertiga, satu, sebentar sisanya saya pakai buat pegangan saya. Zaman sekarang udah jarang gitu. Coba zaman sekarang teman lu tanyain, lu kalau habis gajian ngapain? Bayar Traveloka, bayar Shopee Paylater, bayar pinjol, bayar ini. Mas saya usaha rental. Nah itu dia mas, karena kalian itu terlalu naif mas. Kalian tahu dong kalau kita ini abis survive dari pandemi. Kalian naif, kenapa kok gue bilang naif? Karena kalian berharap setelah pandemi ini berakhir kalian pulih ke titik dimana pandemi belum ada mas. Nggak bisa, ekonomi sudah mulai pulih dan beranjak untuk pulih, namanya proses. Paham? Makanya semua usaha saat ini nih kagak ada mas yang mengalami kejayaan saat seperti mereka sebelum COVID. Semua sektor, baik itu kuliner, baik itu apa namanya, sandang, pangan, papan, transportasi, sama sepi semua, lesu semua. Tapi seenggak-enggaknya alhamdulillahnya pandemi sudah selesai. Kita masih punya alat untuk berjuang, untuk fighting. Aset-aset perusahaan kita, tenaga kita, pekerjaan kita, itu kan aset mas. Aset pencari nafkah kan, alat pencari nafkah kita. Tuh. Jadi intinya gue cuma pengen ngomong, lu tuh sabar. Sabar. Bener mas buat iya. Lu tanya sama teman-teman pengusaha transportasi apa segala, lu tanyain zaman ini sekarang nih sama zaman sebelum pandemi ramean sebelum pandemi mas, jauh sampai kemana-mana. Biarkan, kasih ekonomi waktu untuk pulih dan tumbuh. Makanya jangan lupa nyoblosnya Rian Mahendra calegnya. Gua jamin mas, dapil gua semua kagak ada yang makan nasi mas. Steak minimal tiap pagi spaghetti lah, pizza ya kan, malam steak. Dapil gue dapil 2, Jepara Jateng, Jepara Demak Kudus.
Kalau sampai gue menang nih, dapil gue, wah sejahtera pasti. Udah kagak dimakan nasi mas. Pagi makannya minimal roti sama susu, udah kan? Bread. Spaghetti lah, kalau nggak pagi sarapan lu lapar banget kan, spaghetti. Dan siang makannya pizza, KFC, malamnya steak. Makanya, jangan lupa dapil 2 coblosnya Rian Mahendra. Besok kalau calon telok lain pada store-storan amplop sama lu, ambil duitnya aja, jangan coblos. Sengsara lu 5 tahun. Lu nerima mereka terus lu coblos. Sengsara lu 5 tahun. Mending sama gua kagak ngasih amplopan. Anggap aja itu amplopan dari mereka, amplopan dari gua. Kan sama aja. Coblos gua 5 tahun, hidup lu bahagia sejahtera. Ya enggak? Tapi partainya harus lolos mas. Kalau tenang aja. Seenggaknya kalau gue dapat suara banyak mas, 2029 gue pasti dilirik sama partai-partai yang udah pasti jadi. Begitu loh mas. Muas dapil 2, kampanye.